Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semua? La'allakum fi khairin. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah dalam bahasa Arab atau disebut dengan al-qawaidu. Seperti halnya dalam bahasa-bahasa yang lain mempunyai kaidah. Bahasa Arab mempunyai kaidah yang luas dan perlu dipahami ketika seorang ingin mempelajari bahasa Arab, dia harus paham tentang kaidah. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang kaidah muzakkar muannas, ma'rifah, kemudian juga sudah kita bahas tentang mufrad, musanna, muzakkar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kaidah tentang an-na'tu wal man'ut. Kata sifat dan yang menyifati. Sifat yang disifati. Kata sifat yang disifati. Kata sifat itu disebut dengan an-na'tu. Kata sifat dalam bahasa Indonesia, kata sifat misalnya cantik, ganteng, rajin, tebal, tipis, cepat, lambat, itu kata sifat. Sedangkan yang disifati itu lebih gampangnya kita katakan isim lah. Ya, kata benda yang disifati disebut dengan al-man'utu. Rajulun laki-laki, imra'atun perempuan, kemudian waladun itu disebut dengan al-man'ut. Na'tu wal man'ut. Perhatikan baik-baik karena ketika kalian tidak paham ini maka akan sulit nanti ke depan. Harus paham, bila perlu nanti video Pak ini kalian putar beberapa kali biar paham. Pengertian kita baca pengertiannya, at-ta'rifu an-na'tu wal man'utu. At-ta'rif pengertian. An-na'tu, an-na'at wal man'ut, yaitu man'ut. Nomor 1, an-na'tu labzun yadullu ala sifatin fi ismi qablahu wa yusamma ismul mausufi man'uti. Pengertiannya, artinya di sini sudah ada. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan sifat yang menyifati. Ya, na'at adalah lafaz yang menunjukkan sifat yang menyifati isim sebelumnya. Jadi isim sebelumnya. Selanjutnya isim yang disifati dinamakan man'ut. Jadi na'at ini adalah kata sifat lah, kata sifat. Tugasnya apa? Adalah memberikan sifat dari isim sebelumnya. Misalnya isim sebelumnya adalah rajulun. Sifatnya apa rajulun ini? Apakah rajulun nasyitun yang rajin? Rajulun kasilun yang malas? Rajulun solihun, apa lelaki yang soleh? Atau rajulun tolihun, lelaki yang toleh, yang suka melakukan maksiat. Kebalikan dari soleh. Nah, tugas dari na'at ini adalah memberikan sifat dari kata kerja atau isim sebelumnya. Kemudian yang kedua, an-na'tu yattabi'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'nithihi wa tadhkirihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Tugasnya na'at ini adalah mengikuti man'ut dalam hal rafa'. Jadi dia mengikuti apa saja dari isim sebelumnya. Dalam hal rafa'. Kalau dia berbentuk rafa', rafa' itu marfu' atau berbaris dhammah, maka dia juga harus berbaris dhammah di ujungnya, di akhirnya. Misalnya rajulun, rajulun, lunnya itu berbaris rafa'. Maka kata sifatnya juga harus rafa'. Rajulun salihun, hunnya juga berbentuk nasab, ra'aitu rajulan solehan. Nah, dia juga harus melihat hannya itu rajulan, lannya itu berbentuk nasab, maka solehan juga harus nasab. Berbentuk jar, ya. Nanti saya contohkan. Bentuknya muannas. Jika isim sebelumnya muannas, maka naatnya juga harus muannas. Berbentuk muzakkar. Bentuk
sifat ma'rifah dan nakirahnya. Oke. Ya. Kemudian pengertian yang ketiga, idza kana al-jam'u mausuf wa ghairu akil fana'tu minal mufradil muannas. Apabila ada isim jamak, diingat sekali isim jamak yang mausuf, disifati, tidak berakal. Nah, tadi kalau misalnya yang disifati yang berakal, isim jamaknya, maka na'nya berupa isim mufrad yang muannas. Nanti ada contoh yang kelima, nanti itu ada. Kita langsung saja ke B, ba, contoh, al-misalu. Al-misalu. Nomor 1, fi'il i'rabi. Contoh dari i'rabnya. Ja'a ustadzun jadidun. Ja'a ustadzun jadidun. Ja'a artinya telah datang. Ustadzun, ustadz. Jadidun, baru. Jadi ustadzun ini adalah isim. Kemudian jadidun adalah kata sifat. Nah, kalau dalam pembahasan kita, ustadzun inil man'ud, jadidun adalah na'atnya. Dia berbentuk marfu, rafa'nya, maka kata sifatnya jadidun, na'atnya juga harus rafa'. Ustadzun jadidun. Contoh yang kedua, ra'aitu ustadzan jadidan. Nah, ini berbentuk nasab, ustadzan, maka kata sifatnya atau na'atnya harus berbentuk nasab juga, jadidan. Ra'aitu, saya melihat, ustadzan, seorang ustadz, jadidan, yang baru. Ustadz yang baru. Kemudian contoh yang majrur, marartu bi ustadzin. Nah, ustadzin, maka naatnya juga harus majrur, jadidin. Marartu ustadzin bi ustadzin jadidin. Ini disebut dengan mengikuti rafa'nya, ya. Mengikuti i'rabnya. Kalau i'rabnya itu rafa', maka naatnya juga harus rafa'. Jika man'utnya itu nasab, maka naatnya juga harus nasab. Jika man'utnya itu adalah majrur, maka naatnya juga harus majrur, mengikuti. Yang kedua, mengikuti fil muzakkari wal muannasi, dalam bentuk muzakkar maupun dalam bentuk muannas. Nah, ini jika isimnya itu muzakkar, maka naatnya juga harus muzakkar. Jika man'utnya adalah muannas, maka naatnya juga harus muannas. Contoh di sini, ja'a rajulun solihun. Rajulun ini muzakkar, maka naatnya juga harus muzakkar. Ja'a rajulun. Rajulun adalah laki-laki soleh, yang soleh. Ja'a rajulun solehun artinya telah datang lelaki yang soleh. Contoh yang muannasnya, ja'at imra'atun solehatun. Nah, imra'atun artinya perempuan, maka solehatun juga harus muannas. Naatnya harus muannas ditambah dengan tak marbuto. Ja'at imra'atun solehatun. Jadi harus mengikuti dalam bentuk muzakkar dan muannasnya. Yang ketiga, fil ma'rifati wan nakirati, dalam bentuk ma'rifah wan nakirah. Sudah kita bahas kemarin tuh sebelumnya bahwa jika isim itu didahului atau diimbuhi dengan al, maka isim itu menjadi ma'rifah. Jika tidak diimbuhi oleh al, maka dia nakirah. Dia juga mengikuti. Contohnya adalah fil hadisi as-sahihi. Fil hadisi as-sahihi. Al-hadis. Al-hadis ini ma'rifah karena diimbuhi oleh al.
Maka naatnya harus juga ma'rifah as-sahihi. Harus diimbui dengan al juga, as-sahihi. Contoh yang nakirah. Fi hadisin sahihin. Hadisin sahihin. Hadisin itu juga nakirah, dia nakirah bentuknya. Maka sahihin sebagai naatnya juga harus nakirah. Yang keempat, harus mengikuti dalam bentuk fil mufradi wal musanna wal jama'. Dalam bentuk tunggal, mufrad, musanna bentuk ganda, musanna wal jama' bentuk jama'. Ya, dia harus mengikuti. Contoh di sini ja'a rajulun muslimun. Nah, rajulun itu seorang laki-laki. Berarti dia mufrad. Maka muslimun juga harus mufrad. Ja'a rajulun muslimun. Telah datang seorang laki-laki muslim. Nah, seorang laki-laki muslim. Contoh yang kedua yang musanna, yang bentuk ganda. Ja'a rajulani muslimani. Ja'a artinya telah datang rajulani. Isimnya rajulani. Isimnya rajulani atau man'ud. Maka naatnya sebagai kata sifatnya itu harus juga musanna, muslimani. Tidak boleh rajulani muslimun, salah. Rajulani muslimuna, salah. Jadi harus mengikuti musanna juga. Ja'a rajulani muslimani. Kemudian ini dalam bentuk jamak, bentuk banyaknya. Ja'a rijalun. Nah, rijalun itu bentuk jamak dari rajulun. Rajulani rijalun. Laki-laki, para laki-laki. Orang laki-laki, ya. Banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi lebih dari dua. Bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Ja'a rijalun. Datang para laki-laki, maka naatnya, kata sifatnya, juga harus bentuknya jamak. Ya. Tidak boleh mufrad atau musanna. Muslimun, muslimuna. Ja'a rijalun muslimuna. Kita belajar kemarin bahwa untuk menjadikan jamak muslimu itu, dia jamak muzakkar salim dengan penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Ja'a rijalun muslimuna. Kemudian kaidah yang kelima. Yang kelima, dia mengikuti apabila ismul jam'i ghairul aqlil. Nah, apabila isim jamaknya, apabila isim itu jamak dan bentuknya ghairu aqil. Ya, isimnya jamak tetapi bentuknya ghairu aqil. Ghairu aqil itu adalah yang tidak berakal. Misalnya kitabun. Kitabun kan isim ghairu aqil. Dia isim tidak berakal. Baitun. Tapi bentuknya jamak, bukan mufrad atau musanna. Maka naatnya menjadi mufrad muannas. Jadi dia jadi mufrad tapi muannas. Contoh di sini adalah al-buyutu al-kabirah. Al-buyutu al-kabirah. Al-buyutu al-kabiratu. Al-buyut itu artinya rumah-rumah. Al-buyutu artinya rumah-rumah. Bentuknya adalah jamak. Ghairu akil, tidak berakal. Maka naatnya yang menyifatinya dia menjadi mufrad muannas al-kabirah. Nah, al-kabirah. Itu saja pembahasan na'at wal man'ut. Kalian dengarkan baik-baik, kalian simak berulang-ulang dari penjelasan Pak tadi. Dengan kalian mengulang-ulangnya beberapa kali, kalian insya Allah akan paham. Setelah ini kita akan mengadakan kegiatan
siswa yaitu latihan tentang na'at al-man'ut. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.